Sinetron GG Francisca kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan kemarin siang. Kedatangan pemeran sinetron laga tradisional itu untuk menanyakan perkembangan laporan KDRT yang dilayangkannya 3 pekan lalu. GG tidak habis pikir mengapa kasus KDRT yang dilaporkannya seolah lambat diproses, meski 2 alat bukti berupa hasil visum dan saksi sudah ia lampirkan di BAP-nya. Hingga kini, Dery Herorianto suaminya tidak juga dipanggil sebagai saksi terlapor. Demikian pula selebgram Ayu Aulia, wanita yang diduga menghasut suaminya untuk melakukan kekerasan. Didampingi kuasa hukumnya, GG menceritakan pertemuannya dengan tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, pada pokoknya kami datang ke sini yang pertama untuk menyerahkan bukti tambahan sebagaimana yang telah diminta oleh penyidik. Ya. Atas laporan klien kami yaitu dugaan tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Yang kedua, kami ingin mempertanyakan perkembangan perkara ya, perkembangan kasus ini sudah sejauh mana dan prosesnya. Kronologinya waktu itu kita mau bikin bareng, karena saya udah tahu soal perempuan itu ya. Jadi saya meminta penjelasannya seperti apa, dia nggak mau ngasih penjelasan dan dia emosi. Kalau terjadilah KDRT di mobil itu. Nanti itu bagaimana? Mungkin masih ada bekas atau Karena udah 1 bulan lebih ya, tapi ada beberapa fotonya. Ada di lengan di sini juga, di kaki, paling banyak di kaki. Karena waktu itu saya nendang juga gitu ya, nendang setirnya karena dia nyekik pakai tangan kiri, terus saya nendang pakai kaki gitu ya. Ya itu cuma pembelaan aja sih, buat membela diri aja. Tanggapan dari suami seperti apa? Mengelak, dia mengelak tidak melakukan KDRT. Kapan mungkin kira-kira akan dipanggil Kak untuk diperiksa? Sudah diperiksa. Sebagai istri sekaligus ibu bagi 2 anak yang masih kecil-kecil, GG merasa harus membela marwahnya di depan suami dan wanita penggoda suaminya. Pasalnya, GG merasa ditikung Ayu Aulia. Sudah menganggap Ayu sebagai teman baik karena mereka satu manajemen artis, GG mengenalkan Ayu kepada Dery suaminya. Siapa sangka di belakangnya, Ayu dan Dery diduga sering bermesraan. Dugaan itu menguat lantaran Ayu bukan sekonyong-konyong minta dibelikan mobil dan apartemen mewah pada suaminya, tapi mereka sudah menjalin skandal terlarang di belakangnya. Tak heran ketika membaca percakapan suaminya dengan Ayu di WhatsApp, hati GG melolong pedih. Ia merasa ditikam dari belakang oleh suami dan temannya sendiri. Sempat terpikir untuk melaporkan Ayu dan Dery atas dugaan perzinahan, namun GG ingin mempidanakan suaminya lebih dulu lewat laporan KDRT. Lantas bagaimana perasaan Ayu Aulia ketika dituding sebagai penyebab GG Francisca dianiaya oleh suaminya? Kamu mau ke Krimsus ya? Kita dari tadi ya udah ke atas juga, ketemu juga dengan Bage, kabur aja. Ketemu juga dengan manajernya yang mantan manajer saya. Ya, diem aja tuh. Kalau gentle sini dong, samping aku ngomong dong. Bener enggak semuanya? Bantah, kalau bantah di sini. Mana bantahannya? Karena saya punya bukti semuanya. Jangan menggiring opini ke sana ke sini, nangis ke sana ke sini, jual air mata buaya. AA melakukan laporan ya di Polres Jakarta Selatan. Nggak tahu terkait apa, kita belum tahu. Tadi aku tegur ya. Gue bilang apa? Turun dong. Turun dong lo Ge kalau berani. Ngomong di bawah sama gue. Kemarin aja ke apartemen gue. Keluar berani. Sekarang nggak berani lo. Merasa nggak? Oh iya, waktu itu memang saya habis wawancara terus tiba-tiba dia datang gitu aja. Ya udah sih, cuman kayak gitu doang, nggak ada argue atau pembicaraan yang memang menyudutkan kita berdua, jadi biasa aja. Dari percakapan itu katanya dia meminta maaf dan ketika minta maaf kakak mencakar menjambak dia. Seperti Enggak. apa tanggapannya? Saya tidak pernah menyentuh kulit dia. Tentunya saya psikis saya juga kena ya, mental saya udah kena. Selama 3 minggu
itu saya tidak mau bertemu orang karena saya trauma. Makanya kenapa saya tidak adakan wawancara. Ya. KDRT itu sendiri berlangsungnya sudah lama atau memang baru-baru belakangan ini ketika Ini yang terparah. terendus? Ini yang terparah. Kalau dulu paling hanya ngedorong gitu aja, nggak ngelukainnya nggak terlalu separah ini. Ini yang terparah, jadi saya pikir harus ditindaklanjuti. Terkait kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran ITE yang dilaporkan Ayu Aulia, GG Francisca siap menghadapinya. Seperti Nara Rusli yang memposting surat pernyataan selingkuh Virgon Tambunan, GG Francisca pun mengaku dirinya tengah emosi dan terpukul ketika memposting percakapan mesra suaminya dengan Ayu Aulia. Jika Ayu membantah telah menerima hadiah mewah dari Dery, GG merasa itu bukan urusannya lagi. Dalam waktu dekat, ia mengaku akan menggugat cerai Dery. Dalam waktu dekat ini kita akan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau untuk waktunya kita tentukan ya, nanti kita lihat sikonnya saja. Saya emang nggak munafik, kalau pelakor mah pelakor aja. Pernah kok saya menjadi pelakor, kenapa emang? Kan, ya kan kalau memang pelakor ya saya bilang oke, minta maaf saya pelakor. Kalau ini kan enggak. Anak-anak semuanya ikut saya, hubungan saya dengan suami komunikasinya lewat asisten, jadi saya udah lost contact kalau lewat handphone kita masing-masing. Menang melawan debt collector dari perusahaan leasing ternama, selebgram Clara Sinta dilaporkan balik oleh seteru hukumnya itu. Melalui pengacara Firdaus Owiwobo, 7 orang debt collector yang divonis bersalah dan diganjar 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melaporkan Clara Sinta ke Polda Metro Jaya Selasa 24 Oktober lalu. Namun tak cuma Clara Sinta, sejumlah saksi yang bersaksi di persidangan juga dilaporkan Firdaus atas dugaan pemalsuan dokumen dan sumpah palsu. Menurut Firdaus, sampai sidang putusan tidak terbukti bahwa Clara Sinta adalah pemilik mobil mewah yang diamankan oleh kliennya. Saya melaporkan dugaan tindak pidana ya, pelanggaran atau tindak pidana ya. Sesuai apa yang tercatat dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dan 242 tentang keterangan palsu, sumpah palsu di bawah sumpah di hadapan majelis. Terlapornya Dona Maradona dan kawan-kawan. Semua yang ada di persidangan itu yang menjadi saksi, saya laporkan semua. Termasuk CS. Kalau Clara Sinta setelah kejadian itu dia menebus mobil itu, lalu terjadilah tindak pidana, itu baru bisa melaporkan ke Polda. Gitu. Tetapi ini kan pada saat kejadian Clara Sinta tidak bisa menunjukkan. Sehingga hakim berasumsi bahwa menurut hakim kejadian itu terjadi pemerasan pada saat kejadian tersebut. Hari itu, tapi hakim tidak mengacu pada kronologis cerita. Kronologis ini mengarah kepada keperdataan. Clara Sinta yang mengaku telah disetting oleh suaminya, ya, agar berbohong bahwa BPKB itu hilang, itu jelas-jelas dijelaskan di dalam persidangan. Itu fakta persidangan. Jadi bagaimana bisa suatu persidangan yang kita muliakan ini bisa mengedepankan saksi-saksi yang membuat keterangan palsu dengan sumpah palsu, dengan keterangan palsu, dan hakim meyakini itu palsu adalah benar. Jangan dilihat daripada kejadian yang saat itu terjadi, tempos deliktinya memang iya, tetapi peristiwa hukum kronologis bagi acuan hakim agar dia meyakini bahwa ini benar-benar masuk unsur dalam pasal 368. Dia melihat kegiatannya pada saat Clara Sinta menangis, ya, menangis, mohon agar mobilnya tidak dibawa katanya. Lah kata klien kami, kalau memang ini mobil kamu, mana buktinya? Kasus penarikan mobil mewah Clara Sinta yang terjadi Februari lalu sempat viral lantaran debt collector berani membentak polisi dan security yang berusaha merelai keributan di sebuah basement apartemen itu. 5 hari kemudian, 7 debt collector barbar itu berhasil diamankan di tempat berbeda. Persidangan kasus itu pun berlangsung alot lantaran BPKB mobil Clara Sinta sudah diagunkan oleh orang lain atas suruhan mantan suaminya. Saya juga sebagai penegak hukum yang termasuk dalam 4 pilar penegak hukum di Indonesia, sebagai pengacara merasa dibohongi di dalam persidangan ini.
Maka saya pernah memprotes bahwa bagaimana persidangan yang ilegal ini, menurut saya ilegal, dengan keterangan yang ilegal, dengan data yang ilegal, cacat hukum, bisa divonis dan diyakini oleh hakim, bisa dipersalahkan klien saya itu. Pengadilan yang ilegal menurut saya, karena dari awal ya proses penyelidikan juga udah cacat formil menurut saya. Perjuangan Tamara Blazensky melawan kakaknya, Richard Blazensky alias Rick yang menggugatnya 34 miliar akhirnya berbuah manis. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Rick pada Selasa 24 Oktober lalu karena gugatan Rick dinilai cacat formil secara hukum. Seperti diketahui, Rick menggugat Tamara lantaran setelah 21 tahun, mantan ratu sinetron itu tidak membayar setengah dari biaya pengobatan Zbigniew Blazensky, ayah mereka, yang dikeluarkan Rick pada Desember 2001 silam. Dalam perjanjian di atas materai itu, Tamara harus membayar setengah dari biaya yang dikeluarkan Rick, yaitu senilai $105 Amerika, yang jika dikalkulasikan setara dengan 34 miliar. Lalu mengapa gugatan Rick dinilai cacat formil? Saya tidak mampu untuk berbicara hubungan saya bagaimana, tetapi kan dengan kejadian ini seorang kakak yang paling tua yang masih hidup menggugat adik kandungnya sendiri untuk perobatan biaya rumah sakit, dibungain, deposito di ini, dan warisan saya pun mau disita. Ya, sejak awal Tamara sudah mempertanyakan mengapa hanya dirinya yang digugat, sementara pada tahun 2001 saat ayah mereka sakit, ada dua kakak Tamara yang terlibat, yaitu Teresa Blazensky dan Jurek Blazensky. Melalui kuasa hukumnya, pihak Rick beralasan kalau saat ini dua kakak Tamara itu sudah meninggal dunia. Sementara majelis hakim berpendapat lain, jika memang menuntut keadilan, Rick seharusnya menggugat ahli waris lainnya, yaitu anak-anak Teresa dan Jurek. Itu semua yang lain tuh kan lagi susah semua hidup. Tamara kan lagi banyak duitnya. Pada saat itu yang lain tuh kan lagi pada susah semua. Masa dia bebankan semua ke, kan enggak, udahlah biar Tamara aja. Tamara ya udahlah biar dia. Sudah 21 tahun tertahan. Sudah 21, sudah terlalu lama. Ini kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena warisan tidak dibagi semestinya. Dan kasihan sama bapak saya. Di persidangan, motif Rick menggugat Tamara secara perdata akhirnya memang terungkap. Rick memperkarakan Tamara lantaran ibu dua putra itu melaporkannya ke Polda Jabar terkait sengketa hotel keluarga. Tamara mengaku sudah 20 tahun tidak mendapatkan keuntungan hotel itu, sehingga menuntut hotel itu dijual agar bermanfaat bagi ahli waris lainnya, yaitu anak-anak mendiang kakaknya yang belum hidup mapan. Tidak terima dilaporkan Tamara, Rick membalasnya dengan gugatan perdata senilai 34 miliar. Sempat merasa di atas angin, siapa sangka gugatan itu justru menjadi bumerang bagi Rick. Lantas bagaimana dengan laporan Tamara di Polda Jabar? Saya bingung gitu kenapa nominal yang segitu jaminannya harus satu hotel yang besar. Bagaimana saya bisa mendapatkan keadilan agar supaya masalah ini mudah-mudahan saya diberi umur panjang, tidak sampai ke anak saya nanti terus dibebani utang, terus dibebani utang, ini kita sama sekali tidak tahu menahu.